Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mentutorialkan membangun jaringan VoIP menggunakan VirtualBox berbasis Linux di Windows 10. Selamat menyaksikan. Iya, pertama-tama kita mau menyeting akses point dulu. Kita buka Chrome, lalu kita ke websitenya. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi akses point. Oke, kita akan membuat password untuk kita login nantinya. Oke, selanjutnya kita ke advance. Habis kita ke advance, kita ke operation mode. Nanti kita ubah ke access point teman-teman buat di HP. Oh ya, namun saya lupa, kita mengatur IP-nya terlebih dahulu. Di sini tuh, di situ ada IP address. Nah, kita ganti dynamic IP-nya menjadi static. Lalu kita masukkan IP yang ingin kita buat. Untuk IP-nya menyesuaikan saja teman-teman, bisa kelas A, kelas B, kelas C. Namun di sini saya memilih kelas C. Untuk DNS kita isi saja DNS Google teman-teman. Jika sudah, kita save saja, lalu kita kembali ke operation mode. Setelah sudah, kita yang seperti tadi akses point mode, lalu kita save. Kita meribut dulu ya, mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oke, setelah selesai reboot, lalu kita akan login kembali menggunakan yang sudah kita buat di awal tadi. Kita lihat apa di situ network dan passwordnya. Ini teman-teman tuh bisa mengganti ya, disesuaikan saja. Namun jika teman-teman hafal passwordnya, tidak usah, langsung saja kita men-setting di bagian VirtualBox teman-teman. Klik new, lalu masukkan nama, bebas ya teman-teman. Contoh nama saya. Lalu untuk matching filenya ke order, lalu masukkan folder teman-teman yang ingin dimasukkan. Ini contoh juga punya saya. Untuk tipenya Linux, versionnya order Linux, memory size teman-teman sesuaikan saja kecuali di warna orange dan merah. Hard disk, create a virtual hard disk now, lalu create. File location otomatis, hard disk tipe dan storage, VDI dan dynamic allocated, lalu create. Jika sudah, kita ke bagian setting, lalu ke sistem. Boot ordernya hard disk saya taruh paling atas. Jangan lupa untuk melihat bagian prosesor untuk menceklis enable PAE NX. Lalu kita ke storage, empty, lalu pilih folder ISO breakernya. Setelah itu untuk networknya kita ganti ke bridge adapter. Kita klik OK. Setelah itu kita start aja ya teman-teman. Di tampilan installation menu kita pilih install breaker base with wizard. Lanjut, kita tunggu.
Untuk time zone-nya kita pilih select from worldwide list. Kita enter. Selanjutnya kita cari Jakarta. Jika sudah ada tampilan Jakarta, kita pilih lalu enter. Untuk partition disk-nya kita pilih guide use enter disk. Lalu kita enter. Enter kembali. Lalu kita klik yes. Lalu kita sudah finish instalasinya, kita klik yes. Let's play, DJ. I know I should sleep, but the voices in my head go. Oke, untuk di sini kita tunggu sampai IPBX loginnya muncul. Nah, di IPBX loginnya itu root. Untuk passwordnya breaker, B-nya dengan huruf kapital. Lalu ketik vi spasi /etc/network/interface teman-teman. Jadi untuk melihat IP kita, setelah itu kita klik insert pada komputer. Dan untuk mengubah IP-nya teman-teman, untuk IP-nya disesuaikan saja ya. Jika sudah, lalu kita klik ISC, lalu shift dengan titik 2, kita klik WKey, lalu enter. Selanjutnya service networking restart. Kita enter, lalu kita ketik IP A untuk melihat apakah IP-nya sudah terganti atau belum. Jika sudah, kita lanjut ke control panel, lalu mengganti IP PC kita. Diusahakan satu segmen ya teman-teman.
Oke, jika sudah terganti, kita ke website, lalu kita masukkan IP server breaker, lalu kita klik hide events, lalu sampai muncul tampilan IPBX login. Kita isi username administrator dengan password breaker, B-nya dengan huruf kapital. Lalu kita klik IPBX administration dan add extension. Untuk pembuatan extensionnya disesuaikan saja, namun untuk user extension diharuskan angka, sisanya menyesuaikan. Jika sudah submit dan membuat lagi untuk funfill kita nanti. Voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Voices in my head go. Voices in my head go. I know I should sleep, but the Oke, jika sudah membuat dua extension, lalu kita klik apply configuration change. Lalu kita klik continue. Lalu kita ubah IP di funfill. Diusahakan satu segmen ya, teman-teman. I know I should sleep, but the voices in my head go. Jika sudah config oke, untuk masuk ke website kita masukkan IP funfill yang sudah kita buat. Lalu untuk user kita isi admin, passwordnya admin juga ya teman-teman. Jika sudah di tampilan seperti ini, kita masuk ke line, lalu kita sesuaikan yang telah kita buat di extension server breaker ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian Zoiper, kita masukkan user extension dan IP server breaker kita untuk password yang sudah kita buat ya teman-teman. Jika sudah berhasil, maka ia akan muncul tanda checklist. Lalu kita klik, lalu kita masukkan user extension yang sudah kita buat. Tinggal menelponnya saja. Jika masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini dan berdering. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita menelpon kembali dari funfill ke Zoiper. Ini jika sudah masuk ya teman-teman. Kita tinggal mengangkatnya saja, lalu kita mematikan kembali. Oke, selanjutnya di bagian handphone dengan sudah terkoneksi dengan akses point yang kita buat seperti sebelumnya, lalu telepon funfill kembali. Jika sudah tampilan seperti ini, maka sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari funfill lagi nih kita mencoba menelpon ke PC kita. Nah, berhasil ya teman-teman. Terima kasih.